Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik mahasiswa, ini adalah video presentasi saya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan materi kuliah tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Pada slide berikut ini, saya akan menjelaskan pengertian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut. Wilayah pesisir secara ekologis bisa diartikan sebagai sebuah wilayah di mana daratan berbatasan dengan lautan, yaitu batas ke arah daratan meliputi bagian yang wilayah-wilayahnya masih tergenang air maupun yang tidak tergenang air dan masih dipengaruhi oleh proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut. Sementara batas ke arah laut adalah sampai pada daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan, seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut. Dan batasan ke arah laut ini juga terdapat pada daerah-daerah laut yang masih dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Sehingga secara garis besar bisa kita katakan bahwa wilayah pesisir ini sebetulnya adalah merupakan sebuah daerah peralihan yang masih dipengaruhi oleh perubahan-perubahan atau proses yang terjadi di darat dan di laut. Selanjutnya, dalam tinjauan administratif atau secara administratif, batasan wilayah pesisir ini dikatakan ke arah darat itu sampai kepada batas kecamatan yang terdekat dengan pantai. Sedangkan batas-batas ke arah laut itu terbagi kepada batas wilayah pesisir yang kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah kabupaten kota maupun kabupaten provinsi. Pada wilayah pesisir yang batasan wilayahnya sampai pada batas 4 mil ke arah laut, maka kewenangan pengelolaannya akan berada pada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Sedangkan wilayah pesisir dengan batas lebih dari 4 mil ke arah laut sampai kepada batas 12 mil, maka batasan wilayah pesisir ini kewenangan pengelolaannya akan berada pada pemerintah provinsi. Pada slide berikut ini, saya ingin menampilkan sebuah gambar berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintah di daerah di dalam mengelola wilayah perairan pesisir. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, untuk batasan ke arah laut sejauh 12 mil, kewenangan pengelolaannya berada pada kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan dari arah darat ke arah laut sejauh 4 mil, kewenangan pengelolaan wilayah pesisirnya akan berada pada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Pada slide berikut ini, saya menampilkan sebuah gambaran berupa ilustrasi pembagian kewenangan pemerintahan di wilayah pesisir oleh pemerintah setempat. Bisa kita lihat, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah pesisir sejauh 12 mil dari arah pantai ke arah laut. Sedangkan pemerintah kabupaten kota berhak atas kewenangan pengelolaan pesisir sejauh 4 mil dari arah pantai. Setelah mengetahui definisi wilayah pesisir dan batasan-batasannya, kita beralih ke pengertian pulau. Pulau bisa dipahami sebagai sebuah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Kriteria pulau ini terbagi menjadi dua, yakni ada pulau-pulau besar dan ada pulau-pulau kecil. Pulau kecil adalah pulau yang memiliki luasan lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Ini pengertian pulau yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan pulau besar adalah pulau yang ukurannya lebih besar daripada 2000 km. Lalu kemudian apa yang kita ketahui tentang laut? Laut adalah merupakan sebuah perairan asin yang sangat luas. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut
memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang menjadi sumber daya di wilayah tersebut. Sumber daya di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya hayati, yakni sumber daya hidup yang bisa kita perbarui, seperti sumber daya perikanan, antara lain ikan, rumput laut, mutiara, teripang, dan lain-lain. Kemudian ada pula sumber daya perkebunan berupa cengkeh, pala, coklat, dan lain sebagainya, dan sumber daya kehutanan berupa kayu, dan sebagainya. Kemudian ada sumber daya non-hayati. Sumber daya non-hayati ini adalah merupakan sumber daya yang tidak terbarukan seperti bahan pertambangan, pasir, batu, minyak dan gas, pertambangan emas, nikel, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengenal sumber daya di wilayah pesisir antara lain berupa jasa-jasa lingkungan yang bisa kita manfaatkan sebagai objek wisata, alur pelayaran, dan pemanfaatan potensi energi terbarukan yang bisa kita manfaatkan dari gelombang laut, angin, dan arus laut. Selain sumber daya yang melimpah, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pun memiliki ekosistem utama yang berperan sebagai pendukung keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ekosistem itu antara lain yang pertama adalah ekosistem mangrove yang mempunyai peran dan fungsi sebagai pelindung garis pantai, karena mangrove mempunyai sistem perakaran yang kuat yang mampu menstabilkan sedimen dan mengurangi erosi. Kemudian, ekosistem mangrove juga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Ekosistem mangrove menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan seperti ikan, udang, moluska, burung reptil, dan mamalia lainnya. Ekosistem mangrove menyediakan tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi organisme laut dan darat. Kemudian, peran yang berikut dari ekosistem mangrove adalah sebagai penyaring alami. Akar-akar mangrove akan menyaring polutan dan sedimen dari air tawar yang mengalir ke laut, membantu menjaga kualitas air di perairan pesisir dan terumbu karang. Selanjutnya, ekosistem mangrove itu juga dia akan berperan dalam penyerapan karbon. Ekosistem mangrove ini dia akan menyimpan karbon dalam biomasa dan juga dalam sedimen di bawahnya, dan menjadikannya sebagai salah satu ekosistem paling penting dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, ekosistem mangrove juga dia menjadi daerah pembibitan dan kawasan asuhan atau nursery ground bagi banyak spesies ikan dan krustase, termasuk yang memiliki nilai komersial tinggi. Selain itu, ekosistem mangrove juga akan menjadi sumber daya perikanan, karena keberadaan mangrove secara langsung akan mendukung industri perikanan lokal. Mangrove menyediakan habitat bagi ikan dan krustase yang menjadi target penangkapan sehingga meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Berikutnya adalah ekosistem terumbu karang yang juga mempunyai peran dan manfaat yang sangat penting. Antara lain, terumbu karang bisa menjadi pusat keanekaragaman hayati, karena terumbu karang bisa dijadikan sebagai tempat berlindung, area mencari makan, dan berkembang biak bagi ribuan spesies ikan, moluska, krustase, dan banyak organisme laut lainnya. Kemudian, ekosistem terumbu karang juga dia bisa berfungsi sebagai pelindung garis pantai, karena peran terumbu karang ini hampir sama seperti mangrove, berfungsi sebagai penghalang alami yang sangat efektif terhadap gangguan gelombang besar, badai, dan tsunami. Selain itu, terumbu karang juga mampu untuk mendaur ulang nutrien sehingga menjadikannya tersedia bagi organisme lain di ekosistem. Ketersediaan nutrien ini mendukung produktivitas primer yang sangat tinggi, yang pada gilirannya akan menopang jaring makanan laut yang sangat kompleks. Peran lain daripada terumbu karang ini, dia juga bisa menjadi sumber daya perikanan. Karena terumbu karang ini dia akan menjadi habitat utama dan tempat pemijahan bagi banyak spesies ikan komersial. Keberadaan terumbu karang yang sehat secara langsung mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Nelayan lokal akan sangat bergantung pada produktivitas terumbu karang untuk mata pencarian mereka. Kemudian terumbu karang ini juga dia bisa dijadikan sebagai pesisir. Kemudian kawasan terumbu karang ini juga dapat dipergunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Terumbu karang akan menjadi situs penting untuk pendidikan lingkungan, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian laut.
Yang ketiga adalah ekosistem padang lamun. Mempunyai peran dan manfaat antara lain yang pertama sebagai produsen primer yang vital. Padang lamun adalah tumbuhan yang melakukan fotosintesis dan menghasilkan biomasa dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, peran ekosistem lamun adalah menjadi stabilisator sedimen dan penjaga erosi karena akar dan rimpang lamun dapat membentuk jalinan padat di dasar laut yang secara efektif mampu menahan sedimen dan mencegah erosi. Hal ini sangat penting untuk menjaga kejernihan air yang mendukung pertumbuhan terumbu karang di sekitarnya. Padang lamun juga dapat berfungsi sebagai penyaring alami air laut karena daun lamun sendiri dapat membantu memperangkapkan partikel tersuspensi di dalam kolom air yang memungkinkan partikel tersebut mengendap ke dasar laut. Proses ini secara alami menyaring air laut sehingga meningkatkan kejernihan dan mengurangi polusi. Peran selanjutnya adalah sebagai habitat dan tempat asuhan bagi spesies ikan, krustase, moluska, dan organisme laut lainnya. Ekosistem mangrove dan terumbu karang, ternyata padang lamun pun dia mampu menyerap karbon, ya, karena lamun adalah salah satu penyerap karbon biru yang paling efektif di dunia. Padang lamun mampu menyimpan karbon dalam biomasa mereka dan yang lebih signifikan dalam sedimen di bawahnya selama ribuan tahun. Kemampuan ini menjadikan padang lamun sebagai sekutu penting dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, padang lamun pun dia dapat berperan sebagai oksigen bagi organisme yang ada di dalam laut. Akan halnya dengan ketiga ekosistem sebelumnya, yakni ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, ekosistem estuari pun mempunyai peran dan manfaat yang hampir sama. Yang pertama, ekosistem estuari ini dia akan bisa menjadi pusat produktivitas primer yang sangat tinggi karena sangat produktif. Hal ini disebabkan karena limpasan nutrien dari daratan dan pasang surut yang terus-menerus mendaur ulang nutrien di dalam kolom air dan sedimen. Hal ini mendukung pertumbuhan fitoplankton, alga, dan tumbuhan air lainnya yang melimpah dan membentuk dasar jaring makanan yang kaya di daerah estuari. Kemudian daerah estuari pun dia bisa bertindak sebagai penyaring alami atau filter alami yang sangat efisien, seperti rumput rawa dan mangrove serta sedimennya. Berdasarkan kepada potensi sumber daya yang sangat tinggi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka di kawasan tersebut dapat dilaksanakan berbagai macam aktivitas seperti perikanan dan budidaya laut, seperti pertambakan ikan, rumput laut, mutiara, dan lain sebagainya. Kemudian kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa dimanfaatkan untuk sebagai objek wisata bahari. Kemudian apabila wilayah pesisir itu mempunyai potensi pertambangan, maka dapat dilaksanakan aktivitas pertambangan maupun pada beberapa slide sebelumnya saya telah menjelaskan konsep ataupun definisi dari wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut. Dan pada bagian ini saya ingin menjelaskan kepada adik-adik sekalian konsep tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau yang biasa kita kenal atau disingkat dengan ICZM, Integrated Coastal Zone Management. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah merupakan sebuah cabang ilmu baru yang baru berkembang di sekitar tahun 1994, di mana istilah ini muncul karena adanya kegiatan manusia di dalam mengelola atau memanfaatkan ruang, sumber daya, atau penggunaan lainnya pada suatu tempat di kawasan pesisir. Kapan pengelolaan pesisir terpadu ini diperlukan? Ada beberapa faktor yang mendorong kita untuk mengimplementasikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini disebabkan karena adanya isu. Pada slide yang terakhir ini, saya ingin menjelaskan beberapa faktor yang berkaitan dengan keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Yang pertama, faktor yang mendukung keberhasilan ICZM adalah adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan rasa pemilikan terhadap program ICZM yang sedang berjalan di daerahnya. Wilayah pesisir itu sendiri antara lain yang pertama adalah intervensi politik. Intervensi ini biasanya terjadi dengan adanya persaingan politik atau adanya kepentingan pribadi pemimpin, ataupun ada juga perubahan kekuatan politik yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendukung program ICZM atau program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian belum sempurnanya payung hukum di dalam program pengelolaan wilayah pesisir. Materi presentasi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima